Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memujinya, meminta pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan keburukan perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Maka petunjuk ini dari Allah, hidayah itu dari Allah, jemaah. Hidayah itu bukan karena banyaknya kita ngaji, bukan karena hafalnya kita Al-Quran, bukan karena dekatnya kita dengan orang-orang saleh, bukan karena banyaknya kita mengetahui kebaikan dan kebenaran, akan tetapi hidayah itu semata milik Allah Subhanahu wa taala, yang tadi hanya sarana dan sebab. Betapa tidak orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membersamai Nabi, keluarga Nabi, paman Nabi, kemudian orang-orang yang seusia dengan Nabi, yang tinggal di Makkah dan Madinah, mereka tidak ada hidayah bagi mereka, tidak dapat hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai oleh Nabi maksud di sini adalah pamannya, itu Abu Talib. Padahal Abu Talib yang menjaga Nabi. Setelah Nabi SAW dilepaskan oleh Abdul Muttalib, pamannya, meninggal dunia maksudnya, maka Nabi SAW dibesarkan dengan upaya, dengan pemeliharaan Abu Talib, harta benda Abu Talib, perjuangan Abu Talib, sehingga Nabi SAW tidak besar disakiti oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan Nabi SAW mau balas budi, mau balas jasa. Dan jasa, balas budi, balas jasa yang paling besar, tidak ada menandinginya, adalah hidayah. Maka orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua kita, ayah ibu kita, anak istri kita, keluarga kita. Untuk membalas yang paling besar, doakan hidayah untuk mereka, doakan hidayah untuk mereka. Kemudian Nabi SAW mengajak Abu Talib, mendakwahi Abu Talib untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi dia enggak mau. Akhirnya Nabi SAW setelah Abu Talib meninggal dunia mendoakan. Allah Subhanahu wa taala menegur, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang kau cintai, enggak bisa engkau berikan hidayah, petunjuk pada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah hanya kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala maha tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Betapa banyak orang-orang yang hidupnya bergelimangan dosa, tapi ternyata di akhir hayatnya dia menjadi orang yang dapat hidayah. Betapa banyak orang-orang yang menurut kacamata kita, kacamata penduduk dunia, dia adalah orang yang celaka, dia adalah orang yang binasa, dia adalah orang yang seterusnya keburukan pada dia. Akan tetapi di akhir hayatnya ternyata dia adalah orang-orang yang mulia, dia adalah orang-orang yang istimewa, dan sebaliknya. Jamaah Allah. Oleh karena itu, terus kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, kita berdoa, ihdina as-sirata al-mustaqim, ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Maksudnya, kata Syekh masyhur Hasan Ali Salman menukilkan tafsiran para ulama, bukan kita enggak tahu jalan yang lurus, semua kita tahu jamaah jalan yang lurus, ya kan? Jalan yang lurus adalah jalan yang ada padanya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih, para sahabat. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan kita enggak tahu, kita tahu, tapi makna ayat ini adalah tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya adalah, ya Allah, jadikanlah kami tetap, ya Allah, jadikanlah kami tetap, ya Allah, jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Apapun ujian yang menimpa kami, apapun musibah yang menimpa kami,
apapun cobaan yang kami rasakan, yang kami hadapi, akan tetapi jalan yang lurus ini jangan sampai berpaling dari kami. Itulah artinya ihdina as-siratal mustaqim. Alhamdulillah, pada jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa, sepele dosa ini dianggap, padahal dosa ini dosa besar. Ada di antaranya amat sangat besar. Ada yang dianggap biasa-biasa karena ya biasa, akhirnya biasa terjadi, akhirnya terus dilakukan. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ra'aitu dzunuba, dia mengatakan, sungguh aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba, mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, sungguh akan menjadikan kamu hina jika kamu terus melakukannya. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu menjadikan hatimu hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, maka sebaik-baiknya kamu lawan dia, kamu jauhkan. Wa hal afsadad dina illa al-muluk, tidak ada yang merusak dunia ini kecuali para penguasa yang zalim. Tidak ada yang merusak dunia ini, tatanan kehidupan di dunia ini, kecuali raja-raja yang zalim, para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang kejam, zalim kepada rakyatnya, maka rusaklah dunia ini. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, yang merusak agama ini adalah para ulama, orang-orang yang mengatakan diri mereka berilmu. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya tidaklah, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, janganlah kalian menganggap sepele, menganggap biasa dosa-dosa itu, karena sungguhnya tidaklah gunung itu menjulang tinggi kecuali dia terdiri dari tumpukan kerikil batu-batu kecil sehingga dia menjadi tinggi. Dosa juga begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekecil-kecilnya dosa, kita mengingat ancamannya amat sangat besar. Ada seorang salafus saleh, ketika dia mau bermaksiat, zaman dulu kan api itu di dalam kamar, di luar kamar dipakai. Kalau sekarang kan api enggak, kita dalam ini enggak ada api kan. Dulu mereka pakai lampu api. Ketika dia ingin berbuat maksiat di dalam kamarnya, atau ketika dia ingin bermaksiat mau keluar, dia dekati api itu, kemudian ditaruh tangannya, dikenakan dengan api itu tangannya. Lantas kena tangannya dengan api, tentunya panas, ditarik lagi. Dia ngomong sama dirinya, wahai diriku, kalaulah api yang kecil ini saja kamu tidak mampu menahannya, lantas kenapa kamu mau berdosa, melakukan dosa? Tidakkah kamu ingat api yang amat sangat besar yang akan membakar? Kalaulah api yang kecil ini kamu tidak mampu melawannya, lantas kenapa kamu berani menantang api yang besar, api neraka? Yang Nabi SAW bersabda, narukum hadhihi, api kalian di dunia ini, api kalian di dunia ini adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nari jahannam, adalah bagian dari sekian kali lipat dari panasnya api neraka jahannam. Yang Nabi SAW bersabda, dinyalakan, dibakar neraka jahannam 1000 tahun, maka dia merah, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, dia menjadi biru, dinyalakan lagi 1000 tahun, dia menjadi hitam. Itulah dia neraka jahannam. Allah berfirman, yauma taswaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari itu nanti akan hitam legam wajah manusia yang dibakar di neraka jahannam, dan ada juga yang putih berseri wajah mereka di dalam surga. Itulah dia neraka. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam riwayat yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam katakan, sesungguhnya inna ahwana ahli nari azaban,
Sesungguhnya orang-orang penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Yang paling ringan siksanya ini. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Seorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya ada 2 batu kecil dari neraka, batu neraka. Kecil saja. Diletakkan di telapak kakinya, yaghli minhuma dimaghuh. Akan tetapi mendidih otaknya. Batunya di kakinya tapi otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban. Dia menyangka bahwa tidak ada orang yang paling keras siksanya kecuali dia. Dia menyangka bahwa dirinya yang paling keras, yang paling dahsyat siksanya. Dia menyangka bahwa dirinya yang paling berat siksanya. Kata Nabi SAW, wa innahu la ahwanuhum adaban. Padahal orang ini yang paling ringan siksanya. Lantas kalaulah yang paling ringan siksanya, yang paling biasa dosanya disiksa seperti ini, yang mendidih otaknya, diletakkan batu neraka di kakinya, lantas bagaimana dengan mereka yang dosanya besar? Lantas bagaimana dengan mereka yang dosa-dosanya banyak? Dosa-dosanya besar, semua dia lakukan di usianya yang padahal sudah menginjak usianya, sudah senja, bagaikan siang yang sudah akan datang malam. Dia sebentar lagi sudah akan semuanya sudah lemah. Pandangan matanya sudah lemah, kakinya sudah lemah, perutnya sudah tidak kuat lagi makan makanan yang banyak, kesehatan sudah lemah, tapi jiwa dan ambisinya bermaksiat terus menggebu-gebu. Jiwa dan niatnya, hatinya untuk bermaksiat semakin banyak, semakin besar. Belum lagi dia bertobat kepada Allah. Bagaimana dengan mereka? Waliyazubillah. Maka saudaraku para jamaah rahimakumullah, dosa ini tidak ada yang sepele, semuanya besar. Ya, tidak ada yang kita anggap begitu, maksudnya tidak ada yang kita anggap biasa-biasa, semuanya adalah dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita meremehkan dosa. Teruslah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada kita yang bebas dari dosa, saudaraku, tidak ada. Siapa kita? Kalaulah kita tidak berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula annakum tuznibun. Seandainya kalian tidak ada yang berdosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kalian. Maksudnya apa? Allah musnahkan kalian bukan azab, enggak. Niscaya Allah akan hilangkan kalian semuanya. Wala jaa biqaumin yuznibun, dan Allah akan ciptakan makhluk-makhluk yang berdosa namun dia bertaubat. Allah akan ciptakan makhluk-makhluk yang berdosa, hamba-hamba yang berdosa namun dia bertaubat. Maka tidak ada yang tidak berdosa kita. Lisan kita, mata kita, tangan kita, jari jemari kita, fikiran kita, hati kita, anggota tubuh kita. Tapi sebaik-baik kita adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Dosa yang dianggap biasa yang berikutnya adalah al-liwat, liwat. Homoseks namanya. Liwat, homo. Dan sejenisnya. Kanat jarimatu qaumi Lut. Liwat ini adalah jarimah, dosa, kejahatan yang awal munculnya di kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana seorang laki-laki mendatangi laki-laki. Kalau sekarang sudah berkembang, perempuan datangi perempuan. Bahkan tidak cukup dengan itu, dia mendatangi hewan, binatang. Dan ini adalah penyakit kejiwaan. Syaitan menghiasi, wa zayyana lahumus syaitan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu menghiasi. Syaitan itu yang bikin enak, yang bikin senang. Jadi syaitan itu yang bikin dia tertarik, jamaah. Hal-hal yang haram itu enggak enak sebenarnya. Kalau yang halal itu enak, tapi syaitan jadikan hal yang halal itu biasa-biasa. Enggak ada syaitan di dalamnya. Tidak ada setan, suami istri dalam kamar berduaan, mereka bercengkrama, mereka bermesraan. Enggak ada setan yang ketiga, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada setan yang ketiga menghiasi istrinya, enggak ada. Tapi kalau dia
bersama yang bukan mahramnya, dilihat padahal itu jauh dibandingkan pasangannya yang halal. Akan tetapi setan menghiasi semuanya, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mar'atu fi surati syaitan. Wanita itu bentuknya seperti setan. Maksudnya apa? Dipoles oleh setan. Walaupun dia enggak berhias, pakai lulur, pakai bedak, pakai kosmetik, pakai lipstick, setan yang kasih. Setan yang kasih dia. Sehingga apa? Idza kharajat istashrafaha syaitan. Nabi katakan, jika dia keluar dari rumahnya, maka setan menghiasi dia. Idza aqbalat fi surati syaitan, dari depan dipandang enak, setan yang hiasi dia. Dari belakang dipandang enak, kenapa? Setan yang menghiasi dia. Oleh karena itu semua, bukan hanya wanita yang tidak beriman. Wanita yang beriman juga demikian, dihiasi oleh syaitan. Oleh karena itu para wanita ketika dia keluar diperintahkan oleh Nabi SAW, jangan lagi ditambah perhiasannya. Jangan lagi ditambah perhiasannya dengan wewangian dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Lut alaihissalam, wa lutan idz qala liqaumihi. Dan Lut alaihissalam, ini Lut adalah sepupunya atau keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Lut alaihissalam yang dia berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishah, sungguh kalian wahai kaumku mendatangi atau mengerjakan fahishah, perbuatan yang amat sangat keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak ada manusia sebelum kalian yang berbuat seperti ini. Kalian pertama kali ini melakukan dosa seperti ini. Laki sama laki-laki. Perempuan jadinya enggak dimanfaatkan, enggak kepake. Dibiarkan perempuan. Mereka enggak selera sama perempuan. Wanita-wanita mereka enggak selera sama wanita-wanita. Itu zaman itu luar biasa. Dan tentunya ini juga sekarang hal yang dianggap biasa oleh manusia sampai mau dihalalkan dan sebagainya. Ainnakum lata'tuna ar-rijal. Kenapa kalian mendatangi laki-laki, mencampuri, menggauli laki-laki sama laki-laki? Wa taqta'una as-sabil. Kalian memutuskan nasab. Karena kalau laki sama laki, gimana dia mau hamil? Gimana dia bisa melahirkan keturunan? Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian mengerjakan kemungkaran. Kalian kerjakan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kemudian setelah itu wa ta'tuna fi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Lut alaihissalam. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu, tidak ada jawaban mereka. Artinya mereka menjawab Nabi Nuh. Mereka mengatakan, akhriju ala Lut min qaryatikum. Ayo usir dia ini. Kita usir dia ini orang. Innahum unasu yatatahharun. Dia orang baik dia. Dia orang suci. Dia orang yang pura-pura suci. Jangan ditinggal di sini. Allah berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ كَانَتْ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. Kami selamatkan Lut alaihissalam kecuali istrinya, salah satu dari istrinya. Dia termasuk dari orang-orang yang melampaui batas. وَلِشَنَاعَةِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ, berkata Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, karena buruknya dosa ini, wa khuturatiha, dan sangat berbahayanya, aqaballahu murtakibiha, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan. Allah Subhanahu wa taala hukum orang yang melakukannya dengan empat penyakit, empat balasan yang berbahaya. Yang pertama, arba'ati anwa' min al-uqubat lam yajma'ha ala qaumin ghairihim, yang tidak pernah balasan ini Allah kumpulkan empat-empatnya kepada siapapun. Yang pertama, tamas a'yunahum, Allah butakan mata mereka. Allah jadikan mata mereka buta. Karena mereka buta memang. Kok laki-laki didatangi? Padahal ada wanita-wanita yang bisa mereka nikahi.
ada istri-istri mereka, buta mata mereka dari kebenaran, dijadikan buta mata mereka oleh syaitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan buta mereka semua. Kemudian yang kedua, waja'ala 'aliyaha safilaha, Allah jadikan bumi mereka yang bagian atas jadi bagian bawah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa bumi mereka, tempat mereka dinaikkan sampai ke langit dunia, ke atas tanahnya, sampai disebutkan bahwa malaikat mendengarkan suara anjing-anjing mereka, dinaikkan setinggi-tingginya ke atas, kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, balasan mereka dijadikan ya bumi mereka bagian atas jadi bagian bawah, ditenggelamkan. Dan sampai sekarang ini ada, wallahu alam, sepertinya di bagian Yordania ya. Ya, ini tempatnya yang tidak bisa tumbuh sesuatu, tidak bisa hidup apapun juga. Nah, ini ada sisa-sisa peninggalannya, masih ada. Allah Subhanahu wa taala abadikan. Seperti juga kaum Nabi Samud, kaum Samud artinya kaum Nabi Saleh, bukan Nabi Samud, bukan Saleh. Samud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yang mereka membunuh onta yang bisa bicara. Allah berfirman, naqatallahi wa suqiyaha, kalian jangan dekati, jangan ganggu itu onta, dan jangan ganggu air minumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka dustakan Nabi Saleh dan disembelihnya onta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, dan Allah siksa mereka, binasakan mereka. Nabi alaihi wasallam suatu ketika melewati perkampungan Samud, Madian. Ini masih jazirah Saudi, masih Saudi Arabia. Kalau perjalanan dari Madinah itu sekitar 6 jam, 7 jam. Di situ Nabi alaihi wasallam pernah lewat, kemudian Nabi alaihi wasallam menutup kepalanya dan berjalan dengan cepat. Nabi alaihi wasallam katakan, segera yuk, jangan lama-lama di sini. Maka Nabi katakan, kalau kalian melewati tempat orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian lama di situ. Jangan kalian lewat kecuali dalam kondisi kalian menangis. Nabi katakan, la tamurru illa wa antum bakun, fa illam tabku fatabakau. Kecuali kalian lewat dalam kondisi kalian menangis atau pura-pura menangis. Jika tidak, maka kalian khawatir akan ditimpakan azab seperti mereka. Oleh karena itu jamaah, kita tidak boleh bersantai, berrekreasi, berhealing ke tempat-tempat yang di situ banyak dosa. Ya, di situ banyak maksiat, di situ banyak sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak dosa-dosa, kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mau wisata di sini, mau ambil dokumen apa? Jangan. Tahu saja. Masih ada yang mubah, masih ada yang halal dan sebagainya. Wa fi hadhihi syari'ati sara al-qatl bis. Kemudian yang ketiga, Allah siksa mereka dengan wa amtarahum bihijaratin min sijil. Mereka dihujani dengan batu dari sijil, batu neraka. Wa arsala alaihimus sayhah, dan mereka dikirimkan suara yang menggelegar yang membinasakan mereka. Ini kaum Nabi Lut alaihi salam, binasalah mereka. Wa fi hadhihi syari'ati sara al-qatl bis-sayf. Dalam syariat Islam, bagi orang yang melakukan homoseksual, laki sama laki, bahkan turunannya perempuan dengan perempuan, bahkan turunannya lagi yang mendatangi hewan, binatang,
maka dalam hukum Islam yang lebih kuat huwa al-qatl. Mereka ditegakkan hukuman oleh penguasa, oleh pemerintah, dengan mereka dihukum pancung. Huwa uqubatul fa'il wal maf'ul. Ini hukuman bagi orang yang melakukan atau temannya jika mereka sama-sama suka sama suka. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Jika kalian temukan ada orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka penggallah kepalanya, baik yang melakukan ataupun korbannya. Ini jika sama-sama suka. Siapa yang melakukannya? Tentunya penguasa. Jika ditegakkan di situ apa? Hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dhahara fi zamanina min at-tawa'in. Tidaklah muncul berbagai penyakit taun, penyakit kulit, penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular, penyakit yang kotor, penyakit yang kotor yang buruk, kecuali disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang seperti ini. Allati lam takun fi aslafina alladhina madaw bisababil fahisyah, yang tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali karena dosa-dosa seperti ini. Kamaradil, seperti misalnya penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit macam-macam dan sebagainya. Ini disebabkan karena dosa-dosa yang seperti ini. Hadza huwa wallahu taala alam bissawab. Naam. Ini apa? Dosa liwat atau homoseks. Kalau sekarang bagus namanya bagus-bagus kalau sekarang ini. Ya, dikasih nama macam-macam. Ya. Nah, banyak sekali penamaan yang seolah-olah nama yang indah, akan tetapi hakikatnya buruk. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimahullah, dosa yang berikutnya, dosa yang dianggap biasa yang berikutnya. Imtina'ul mar'ati min firashi zawjiha bighairi udhrin syar'i. Dosa yang dianggap biasa yang berikutnya adalah wanita enggan mendatangi ajakan suaminya. Ibu-ibu, istri-istri susah diajak sama suaminya, apalagi kalau bulan tua. Bulan tua ini mas, ntar tunggu bulan baru aja lah, awal bulan. Ya, katanya mereka ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibelakangin, nggak ada uang kita pisah ranjang katanya. Jadi ini dia ujiannya para wanita seperti ini. Ujiannya wanita memang seperti ini. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan. Ini bisa dikatakan ujian para wanita semuanya. Maka Nabi katakan wanita mana saja yang dia satu, menjaga salat 5 waktu saja. Wasamat syahraha, puasa Ramadan saja. Kemudian yang ketiga, dia menjaga kemaluannya, kehormatannya. Yang keempat, dia taat pada suaminya. Taat yang paling besar yaitu tadi. Kalau nyuci piring, suami masih punya pembantu, ya enggak? Masih. Cuci baju masih ada pembantu. Belanja ke pasar masih bisa suami. Tapi kalau urusan itu siapa lagi kalau bukan istrinya? Berat. Sehingga Nabi SAW mengingatkan tadi, jika wanita sudah melakukan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka diperintahkan dia masuk ke dalam surga, pintu surga yang 8, pilih mana saja. Maka wanita-wanita yang punya suami, besar pahalanya. Oleh karena itu, jika ada masih janda, segera menikah. Tapi bukan berarti apa? Yang tidak punya suami tidak ada pahala besar juga. Kita lanjut pembahasannya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu," apabila seorang laki-laki mengajak suaminya ke ranjangnya,
Ini mengisyaratkan bahwa memang suami aja yang biasanya mengajak. Gimana Bapak? Setuju nggak? Biasanya memang laki-laki yang mengajak. Karena laki-laki diciptakan, dialah yang memberikan. Dialah yang Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-lakilah yang qawwam, menanggung, memberikan kepada para wanita dari segalanya. Idza da'a ar-rajulu, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, jika laki-laki mengajak pasangannya, istrinya, keranjangnya, fa'abat, namun istrinya enggak mau. Enggak mau. Mas, aku capek. Aku lelah. Aku lagi pikiranku lagi enggak mood ini. Itu sudah. Akhirnya aku lagi enggak mood, pikiran enggak mood. Kalau sakit ya semua maklum. Ini pikiran lagi enggak mood, perasaan lagi enggak sebagainya. Fabata, atau ada masalah rumah tangga, misalkan dia lagi cekcok sama pasangan, sama suaminya, akhirnya suaminya mengajak, dia enggak mau. Atau dia kasih hukum suaminya, kasih hukuman ini suamiku, kenapa? Aku enggak mau, sudah sekian lama. Seperti ini. Kemudian malam itu suaminya kondisi marah. Nabi bersabda, coba lihat, luar biasa Nabi katakan. Ini rahasianya luar biasa dari sisi bahasa Arab. Nabi katakan, fabata, malam itu suaminya ghadban. Dalam bahasa Arab, kalau marah bahasanya ghadib, marah. Tapi kalau sangat marah, bahasa Arabnya ghadbanu, sangat. Jelas Pak? Artinya ibu-ibu sekalian, para istri, ternyata hal yang paling menjadikan suami marah ketika ajakannya ditolak. Kalau suami bilang mungkin, Mi, ambilkan aku piring, buatkan kopi, lagi aku ini, lagi galau, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau ajakan yang itulah yang awal kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itulah awal yang paling sering merusak hubungan rumah tangga. Kalau suami istri ngomel di rumah biasa, itu memang tugasnya ngomel. Kalau istri di rumah dia begini, dia biasa. Tapi kalau urusan yang ini, betapa banyak, betapa sering rumah tangga kandas tengah jalan diawali dengan ini. Sehingga Nabi SAW katakan, ghadban, sangat marah. Karena laki-laki biasanya kalau dia mengajak istrinya untuk suami istri, hubungan suami istri, menyalurkan cintanya, kasih sayangnya, kemudian ditolak oleh pasangannya, maka dia marah. Kata Nabi SAW, la'anathal malaikatu, wanita itu akan dilaknat, akan dimaki, akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai pagi hari. Kalau dilaknat oleh malaikat berarti doa-doanya terhalang, ibadahnya terhalang, kebaikannya terhalang, kesolehannya terhalang. Laknat malaikat, sebagaimana doa malaikat mustajab, maka laknatnya juga dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Berkata Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, wa katsiru minan nisa, dan banyak kita lihat para wanita zaman sekarang ini, idza sara bainaha wa baina zawjiha khilaf, apabila ada masalah rumah tangga dengan pasangannya, tu'aqibuhu, dia kasih hukuman suaminya. Kasih hukuman. Apa hukuman suaminya? Ya, yang dianggap, yang disangka itu dia melakukan kesalahan suaminya. Misalnya suaminya apa? Hal-hal yang terjadi masalah pokoknya dalam rumah tangga kita. Akhirnya yamna'uhu haqqah, ini si pasangannya, istrinya tidak menunaikan hak untuk suaminya, tidak melayani suaminya. Fil firash, di ranjangnya. Waqad yatarattabu ala hadha mafasid azimah, dan ini tentunya
akan mendatangkan mafasid, kerusakan yang amat sangat besar. Akhirnya suaminya berpikiran yang buruk-buruk. Pikiran yang buruk-buruk. Awal dari pikiran buruk-buruknya seperti ini. Dan wanita itu ketika dia taat yang paling besar dalam hal itu tadi. Taat pada suami yang paling besar dalam hal itu tadi. Ketika dia taat kepada suaminya, maka suami tanpa diminta cintanya akan terus. Kasih sayangnya, cintanya, kemesraan, keharmonisannya. Tenaganya juga begitu. Semangat cari nafkah dia. Semangat cari nafkah buat anak istrinya. Kemudian berkata beliau hafizahullah taala, waqu'uz zauj fil haram, terjadi masalah yang besar jika terjadi penolakan tadi, seperti akan terjatuh kepada haram suaminya, pasangannya akan terjatuh pada yang haram. Wa qad tan'akisu 'alaiha al-umur, sehingga juga berubah dia, berbalik pikirannya. Fayufakkiru jadan fi zawaji 'alaiha, akhirnya kayaknya pasanganku seperti ini. Nambah lagi lah katanya, berpikir, cari, entah jangan jalan yang haram atau yang halal. Akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti tadi. Fa'ala zauja an tusari bil ijabah, oleh karena itu para wanita, para istri, hendaklah kalian segera menjawab suami kalian. Ya, segeralah kalian menjawab panggilan ajakan suami kalian. Idza bijabati zawjiha idza talabaha, apabila suaminya mengajaknya, imtisalan liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagai bentuk mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibatasi. Dia bilang, "Mas, kita kasih jadwal aja lah. Seminggu sekali, Mas. Itu di situ hati saya moodnya." Jangan. Ada kadang seperti itu. Afwan, ini bukan masalah yang tabu. Ini masalah fikih. Ini masalah fikih. Ini bukan masalah yang tabu. Jangankan masalah, ini masalah dianggap masalah yang tabu kok dibahas di masjid. Nah, fikih bahkan dibahas, darah wanita pun dibahas. Bagaimana darah haid, darah nifas. Dengannya cinta dalam rumah tangga terus terjaga. Kadang ada yang seperti itu. Dia kasih jadwal, dia kasih waktu. Saya sibuk di luar, saya sibuk kerja, kata sama suaminya. Saya sibuk ngurus di luar. Tidak seperti itu. Tapi masalah ini adalah masalah yang besar yang harus diperhatikan. Fa'ala zawja an tusari bi ijabati zawjiha idza talaba imtisalan qawli alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih, imtisalan, mentaati sabda Nabi SAW, perintah Nabi alaihi wasallam, apabila seorang wanita diajak oleh suaminya ke ranjangnya, maka hendaklah dia segera datangi ajakannya, walaupun wanita tersebut sedang berada di atas punuk onta. Maksudnya apa? Punuk onta, wanita sedang sibuk bekerja. Dia sedang ada kegiatan bekerja. Di onta enggak mungkin onta dalam rumah. Dia naik onta dalam rumah enggak. Pasti luar. Pasti luar. Di luar sedang kerja. Diajak oleh suaminya. Maka dia segera datangi. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan, walaupun dia sedang berada di atas tungku, berada di depan tungku, sedang memasak. Tungku lagi. Zaman dulu pakai api. Kalau sekarang tinggal ketek, nyala, gas. Tidak ada alasan. Ya, ini luar biasa. Ini kan dianggap biasa ini oleh wanita-wanita sekarang, dianggap biasa. Hal yang biasa ini, tarlah. Masih ini nggak sabaran orangnya. Jangan, bukan begitu. Dalam masalah ini diperintahkan oleh Nabi SAW segera. Wa huwa fi sahihil jami' wal qutam ma yudha'u ala dhahril jamal lil markub wa ala zawj an yura'i zawjatahu, hendaklah pasangan atau istri hendaklah diperhatikan masalah ini. Idza kanat maridah, Allahumma, kecuali dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Ini faham semuanya kita.
sakitnya yang berat. Kemudian atau dia sedang kondisi ya hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia tidak bisa tinggalkan atau kondisi yang berat. Ya, intinya hal-hal ini sudah kita fahami dalam rumah tangga kita. Wallahu taala alam bissawab. Ini dosa yang dianggap biasa. Terakhir, kita ambil satu lagi. Talabul mar'ati talaq min zawjiha li ghairi sababin syar'i. Dosa yang dianggap biasa yang berikutnya adalah istri minta cerai. Istri minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Bahkan dia bilang, "Mas, kalau kamu laki-laki ceraikan aku." Ditantangnya. Nah, sudah Isya ya. Wallahu taala alam, kita bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang tersebar sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Ikuti kajian-kajian Islam dari kanal Masjid Al-Hadi Manggar, Balikpapan Timur. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Jazakumullahu khairan.